Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin berbagi firman yang berkata, hendaklah kamu menjadi garam dan terang dunia, sehingga pada waktu orang melihat perbuatanmu yang baik, maka Allah dipermuliakan. Jadi ini cocok sekali buat semua manusia beragama apapun juga. Amin. Tetapi saya ingin mengkhususkan buat para ulama segala agama, di mana saat ini bukan saja orang ateis yang mengatakan, tetapi Denny Siregar bisa mengatakan, ulama saat ini isinya hanya khotbah-khotbah yang menghasut, yang mencoba untuk memecah belahkan bangsa Indonesia. Apa itu tidak bisa dipahami oleh para ulama segala agama? Maaf, Anda dan Andi tidak perlu membela diri. Kalau tidak melakukan yang jelek-jelek itu, ya sudah. Jangan baperan, kata orang Indonesia. Nah, jadi pada waktu saya ingin mengajak para ulama segala agama itu berhenti. Jangan jadi pemalesan yang hanya pinternya khotbah, jarkoni, ngajar tetapi tidak ngelakoni. Ngomong tentang cinta tanah air, cinta berbangsa, Pancasila. Kenyataannya sampai sekarang tetap aja ribut saja soal agama. Nggak malu. Lalu bukan ribut saja soal agama, korupsi di mana-mana. Berhentilah sudah. Lalu saya ajak sekarang, wahai para ulama, saya sudah pergi ke Ahok, saya sudah mau pergi ke Jokowi. Nggak gampang juga. Jadi saat ini saya mau berbagi supaya para ulama segala agama itu lihat apa yang bisa dilakukan lebih daripada khotbah. Selamatkan Kali Cisadane, di mana kemudian dari situ banyak juga orang yang perlu doa Anda, bukan khotbah Anda, bukan ceramah Anda. Saat ini yang saya nanti bagikan, di mana saya berada juga, saya mendoakan orang-orang yang ternyata memang mengatakan, saya perlu Anda mendoakan, wahai ulama. Termasuk saat ini, ulama segala agama. Yuk kita perhatikan apa yang harus dilakukan oleh para ulama untuk Kali Cisadane. Bukan hanya berkhotbah saja, tetapi mengupayakan supaya pamong-pamong itu tidak menjadi alat dari cukong-cukong. Sementara papan larangan itu ada. Tidak boleh mendirikan bangunan atau perusahaan di bantaran Kali Cisadane. Toh dilakukan juga. Menyedihkan, menyakitkan. Tetapi saya senang, yang paling muka adalah sarjana teologi yang bernama Hendro. Saya lupa nama marganya. Santoso atau Susanto. Tetapi dia mengatakan, Pak Andi, mungkin Pak Andi hanya berhayal untuk menyelamatkan Kali Cisadane. Karena sarjana teologi yang bernama Hendro ini sudah melakukan, mengupayakan. Yang nomor 3 dari kiri itulah Hendro, yang sudah mendirikan yang namanya dam untuk sungai. Ahok saya sudah temui, pergi ke Bogor untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Tidak bisa. Kali Cisadane harus diselamatkan, wahai para ulama segala agama. Saya selalu mengajak mereka, orang-orang yang namanya Kristen, pendeta Kristen juga, dan suami istri Asmadi, itu yang saya percaya untuk memelihara yang namanya secuil bantaran Kali Cisadane.
Dan di Amerika, di mana saya berada, mendoakan Peter. Yang pada waktu saya berkata, Peter, I want to pray for you. Saya mau berdoa buat kamu. Ya, saya perlu doamu, Andy. Karena zaman ini zaman keras. Rough time, dia bilang. Zaman keras. Karena mungkinkah pemerintah di Amerika juga sudah meninggalkan pertanian? Maka Anda wahai ulama segala agama di Indonesia pun, doa Anda diperlukan oleh umat yang saat ini mengenang air matanya. Anda malah berceloteh dan lucu-lucuan. Bahkan tidak malu-malu mencari uang dari hasil ceramah khotbah Anda kah? Peter yang kudoakan. Paula kutemui dengan bilianingnya. Ternyata Paula mempunyai kakak yang di tengah adalah Chris, temannya Karen. Dan mereka senang pada waktu kudoakan dan kufoto bersama. Indah bukan, wahai para ulama? Pamela yang kudoakan. Lalu Elisa dengan anaknya Jack kudoakan juga. Jadi hari-hari bukan memikirkan yang kusut, yang jahat. Tetapi dari anjing saya juga kemudian bisa kontak dengan yang punyanya. Anjing tidak perlu dijadikan pernajisan. Anjing justru mengajar kita setia. Dari Antonio, Anda wahai para ulama, bukan diajar untuk mengembangkan nafsu Anda dalam khotbah ceramah. Antonio diam-diam, bahkan orang tidak tahu. Hanya saya yang terus-terusan jalan bertemu dengan dia yang menyusun batu-batu yang tidak ada artinya. Ditaruh bunga, ditaruh buah jeruk. Waktu saya tanya, Antonio, apa sih yang kamu lakukan? Aku melakukannya supaya orang yang lewat jalan Highland Avenue, tanah tinggi, mereka akan tersenyum. Begitu sederhana, wahai para ulama segala agama. Bukannya dengan khotbah lucu-lucu lalu kemudian mereka tidak ngerti apa artinya serius. Antonio mengajar kepada para ulama segala agama. Lakukan sederhana dengan cinta. Supaya orang yang bertemu dengan Anda tertawa dalam bahagia yang sejati. Dari Antonio, saya mengajak Anda belajar memberikan yang paling sederhana. Tetapi dari hati yang tulus, bukan hati yang penuh dengan bulus. Macam orang sopan santun. Tetapi sebenarnya preman saja ya, yang suka berkhianat kepada bangsa, bahkan kepada agama. Antonio mengajar saya untuk melakukan yang kecil, tetapi ternyata besar artinya. Saya percaya Tuhan menghargai dia bukan karena dia pintar berkhotbah dan menjual kasih Allahnya. Antonio. Dari Antonio saya belajar bagaimana menyusun sesuatu yang tidak berarti untuk menjadi bangunan yang berarti. Cinta Anda, kata Ibu Teresa yang melayani orang-orang miskin, orang-orang kusta, bukan besar di dalam tindakan, bukan besar dalam uang, tetapi dari hatimu yang besar, yaitu cinta yang murni. Demak mengajak saya untuk kemudian saya mendoakan seseorang yang hampir meregang nyawa. Saya tidak bisa menampakkan wajah dia. Orang Bandung yang setelah saya doakan, orang itu mengakhiri hidupnya. Biarlah saudara saat ini, seperti saya mendoakan Jane juga yang berkata,
Yes, I need your prayer. Saya perlu doamu. Dan pada waktu dia bercerita, cucunya kena drug, kena narkoba. Dan dia memberikan kepada saya alpukat. Cinta. Pada waktu saya mendoakan, dibalas dengan alpukat. Jane perlu Anda doakan di masa tuanya. Dan banyak orang seperti cacing yang berkelojotan. Dan mungkin juga Anda berkelojotan seperti cacing yang kemudian hampir mati. Di mana saya menolongnya. Dengan membasahi dia dengan air aqua, bukan Coca-Cola. Maka si cacing yang hampir mati itu kubersihkan. Hiduplah dia. Javier, bekas Marine. Biarlah sebelum Anda dengan saya mati tanpa arti. Dari saat ini, seperti posumkah mati, terlindas begitu saja. Mumpung masih ada waktu, Anda dan Andi, kita berdoa seperti Demak berdoa sebelum makan enak. Dan disitulah indahnya, di mana ulama dengan umat yang dipenuhi oleh cinta. Jadilah ulama yang punya moral yang baik. Sementara istriku berfoto untuk mendorong Anda memasuki Natal. Terang masuk ke dalam dunia. Dunia yang gelap di mana cinta belarakan. Maukah Anda menebarkan cinta dengan bunga-bunga yang harum? Kiranya Tuhan akan membimbing Anda memasuki hari damai di bumi. Pada saat terang menembus kegelapan di relung-lerung hati manusia yang kehilangan cinta. Mari kita tinggalkan segala kemelut, ribut tentang agama yang paling benar. Tetapi lakukanlah apa yang diajarkan oleh agamamu untuk menebar cinta yang tidak akan menista Allah yang Maha Kuasa dan Maha Cinta.